Hari utawi ikilah kang hadir ing dalem utawi ikilah kang hadir ing dalem panggaliki musonib iku taklidatun pira-pira catatan. Dari asale isim isyarah sih, asal hakikat isim isyarah sih kaayaan kaanaan musyar ilaih kudu khisi, sebab ai isyarah penunjuk ai nunjuk kan perkara khisi kang kadilang di mata khisi kang kapaca indra asale. Nah, bila mana ternyata bisa lamun dimanai mana hakikatku mendelni kene, sebab pada kenyataannya kalau tulisan-tulisan yang ada di kitab itu makna ibarat itu bukan hisi. Ibarat takbir yang ada di kitab itu makna, itu bangsa ibarat, bangsa manawi. Maka berarti ini majaz. Sesuai dengan kaidah idza ta'adzarul haqiqatu ruji'a il majaz. Idza ta'adzarul haqiqatu ruji'a il majaz. Apabila suatu omongan atau suatu tulisan tidak bisa dimurodi, tidak bisa dimanai dengan makna hakikat, makna madulah, maka berarti itu majaz. Namun ini maksusnya musyar ilaih kudu khisi, kudu maksus, tapi makul manawi ku makul kang bisa kangen-angan ing ati, berarti majaz. Maka hadhihi utawi ikilah kang hadir ing dalam panggaliki musonib iku taklidatun pira-pira catatan. Nah iki kan pada majaz. Dia pada mana-mana? Buatan. Bogat kebasanana Ngantuk. Tambah ngantuk. Tambah obatnya. Ini sama. Loh kenapa? Sebab kalau makna madulah atau makna hakikatnya qaidun, ini kan dari qayyada yuqaidu takhidatun. Kalau qayyada itu kan mazid, mujarradnya itu kan qaidun. Nah, kalau dari sisi asal mana qaidun itu kan tali hisi berarti hisi tali. Kalau takyid makna manawinya berarti menali. Kenapa menali Pak? Mengikat dengan tali. Dengan isi. Itu asa. Itu. Tapi kibli pas yang duduk tali aja. Ini duduk pas. Ya kan? Kasih pesan bukan tali, tampar duduk kan. Ini justru ibarat gitu kan. Takul. Oh berarti majaz. Itu majaz. Apa? Ya catatan. Itu ada persamaan antara mengikat dengan tali hisi dengan catatan. Sama-sama mengikat loh. Mengikat dengan tampar dengan tali itu biasanya binatang yang kiras, yang buas, supaya tidak hilang, tidak kabur, tidak lepas, diikat. Nah, ini juga sama. Catatan-catatan penjelasan kitab Matan Safinatul Sholah, Safinajaya. Matan Safinajaya ini ada beberapa yang harus dijelaskan, beberapa penjelasan, beberapa bedahan gimana. Nah, supaya tidak lupa dicatat. Gitu. Jadi takidan itu catatan gitu. Jadi catatan dari orang. Jadi catatan. Aja mana-mana ya ini Pak musyawarah aja mana-mana. Catatan.
Paling kok pertanyaan loh, kok bisa catatan? Nah, itu. Hadhihi utawi ikilah kang hadir ing dalam penggali ki musonif iku takridatun pirang-pirang catatan nafiatun kang manfaat insyaallah taala insya'a muga-muga ngersakaken logate dudu lamun insya'a muga-muga ngersakaken sapa Allah Gusti taala alaihi wasallam kedap ari insyaallah taala kan termasuk khobariyah. Ini adalah catatan yang insya Allah bermanfaat. Berarti itu sifatnya menceritakan. Khobariyah, hikatus ya. Ini kitab yang Anda baca ini adalah catatan yang insya Allah bermanfaat. Oh, berarti ya khobariyah. Tapi yang dimaksud dua khobariyah. Meminta semoga Allah memberi manfaat kepada kita. Gitu Mas. Jadi majas maning. Insya'a muga-muga ngersaken sapa Allah Gusti Allah. Catatan oleh catatan alal mukhtasori ing atase kitab mukhtasor al mulaqabi kang den arani bisa pinatinaja kalawan ngaran sapinatinaja. Ieu al mulaqabi dadi sifat sing lafaz al mukhtasar. Iki dicatat ya. Ini hanya bagi-bagi pengalaman, bagi-bagi wawasan. Kitab itu ada yang disebut risalah, ada yang disebut mukhtasar, ada yang disebut kitab. Jadi ada risalah, ada mukhtasar, ada kitab. Karya musannif itu ada yang disebut risalah, ada yang dinamakan mukhtasar, ada yang dinamakan kitab. Perbedaannya, kalau risalah mastamala ala masaila qolilatin, mastamala ala masaila qolilatin min fannin wahidin. Sebuah karya yang menjelaskan, yang berisikan penjelasan sebagian masalah sebagian masalah dari satu pan ilmu. Suatu karya tulis yang berisikan penjelasan sebagian kecil masalah dari suatu pan ilmu. Contoh risalah seperti risalah awamil. Contohnya seperti risalah awamil. Masalah yang terkandung dalam ilmu nahwu itu banyak. Ada i'rab, ada bina, ada amil, ada ma'mul, terus dan sebagainya. Ada i'rab, bina, amil, ma'mul, dan sebagainya. Wis papat deh. Yang diceritakan di dalam kitab awamil itu hanya
berkisaran seputar amil dan makmul. Nah, berarti sebagian lah. Berarti sebagian masalah. Ya. Berarti itu namanya risalah. Karena awamil itu adalah suatu karya tulis yang berisikan penjelasan sebagian masalah apa? Amil makmul. Yang mana amil makmul itu adalah sebagian masalah dari satu panel ilmu. Apa? Nahu. Itu risalah. Mukhtasar. Mukhtasar. Definisi mukhtasar adalah mastamala ala masaila qalilatin. Mastamala ala masaila qalilatin min fannin au fununin. Mastamala ala masaila qalilatin min fannin au fununin. Udah. Sebuah karya tulis yang berisikan penjelasan sebagian masalah. Sebuah karya tulis yang berisikan penjelasan sebuah masalah. Penjelasan sebagian masalah dari satu pan ilmu atau lebih. Dari sebuah yang berisikan penjelasan sebagian masalah. Masalah kecil itu sebagian masalah dari satu pan ilmu atau lebih. Contoh, langsung contoh. Contoh kitab Sulamun Najat atau kan si Bahjat Wasailah. Baca selbe, kan enak baca sail itu. Contoh seperti kitab Bahjatul Wasail. Isi kitab Bahjatul Wasail itu 3 pan. Amat. Tauhid. Dalam kodimah tauhid. Ya. Terus fikih. Ujungnya itu tasawuf. Ujungnya kah? Tasawuf. Oh, berarti isi daripada kitab Bahjatul Wasail itu 3 pan ilmu. 1 tauhid, itu di permulaan adanya. Kedua fikih di tengah-tengah. Ketiga tasawuf, itu di tungtung, di terakhir. Hanya saja hanya sebagian kecil. Tauhid hanya sebagian kecil. Fikihnya hanya seputar bab salat, seputar embudiah fikihnya. Terus tasawufnya sedikit. Nah, itu disebut mukhtasar. Sebab Bahjatul Wasail itu adalah sebuah karya tulis yang berisikan penjelasan sebagian masalah, hanya enggak semua, sebagian masalah. Sebagian masalah. Tauhidnya estetik, fikih estetik, hanya sebagian masalah. Tasawuf estetik. Min panin, baik dari satu pan ilmu, au fununin, atau dari beberapa pan ilmu. Nah, kebetulan Bahjatul Wasail contoh dari beberapa pan ilmu, karena ada tauhid, ada fikih, ada tasawuf. Hanya cuplikan-cuplikan. Nah, makanya jadi jelas ya. Antara mukhtasar dengan risalah itu lebih umum mukhtasar. Gitu kan, Mas? Nah, sebab kalau mukhtasar itu min panin au fununin, baik dari satu pan maupun dari beberapa pan. Sedangkan kalau risalah min panin. Maka setiap risalah dinamakan juga mukhtasar. Akan tetapi tidak sebaliknya. Mukhtasar belum tentu disebut risalah. Mana contoh
risalah juga mukhtasar. Seperti tadi awamil. Risalah juga mukhtasar. Gitu. Contoh yang mukhtasar tapi bukan risalah, seperti Bajatul Sair. Karena di situ yang dijelaskan bukan hanya satu pan, 3 pan. Betul. Itu mukhtasar. Kitab, definisi kitab adalah mastamala ala masaila qalilatin, mastamala ala masaila qalilatin au katsiratin, mastamala ala masaila qalilatin au katsiratin min fannin au fununin, min fannin au fununin. Sebuah karya tulis yang berisikan sebagian masalah atau kebanyakan, sebagian masalah atau kebanyakan, keseluruhan mangga. Baik dari satu fan ilmu maupun dari beberapa ataupun lebih. Nah, kalau kitab lebih umum, kitab lebih umum dari mukhtasar, lebih umum juga dari risalah. Karena kalau kitab itu sebuah karya tulis yang berisikan sebagian masalah atau lebih, baik dari satu pan ilmu atau lebih. Kalau kitab intaha hasyah awamil, awamil intaha hasyah kifayatul awam. Iku aneh ning tengah kifayatul awam, cuman halamannya iseng kelalen. Intaha hasyah kifayatul awam. Iku lagi bagi-bagi lagi. Fi usuliddini halai tetep indalam mertelaken status terakibannya di hal sing sapinatin aja, sebab sapinaja iku sing alam. Fi usuliddini hale tetep indalam mertelaken usuluddin ku tauhid, wal tauhid usul fikih ku wal fikih tauhid usulnya tauhid, wal fikih lan fikih li syaihi kedua syekh al alimi kang alim al fadili kang utama Salimi bin Sumer, Salimi bin Sumer nyatane Syekh Salim bin Sumer al Hadrami kang bangsa Hadramaut. Apane ikliman penjajahan nih daerahnya ikliman daerah kelahirannya, negara kelahirannya. Wal Batawi lan Betawi apane wafate. Jadi Syekh Salim bin Sumer itu kelahiran Hadramaut sampai alim. Terus beliau pindah ke Betawi sampai meninggal. Jadi kelahirannya, daerah asalnya adalah Hadramaut, wafat dan dikuburkannya di Betawi. Nawaro muga-muga madangaken sapa Allah Gusti Allah
dharihahu ing pasareane ing kuburane bahasa babasane pasareane Salim bin Sumer tutamimu iki sifat takidatun. Sifat kedua. Sifat pertama adalah nafiyatun. Sifat kedua tutamimu. Jadi sifat yang pertama dengan sifat mufrad, yang kedua dengan sifat jumlah. Tutamimu jumlah. Lamun al-mulaqabi sifat lafal al-mukhtasar. Fi usuli sifat lafal sapinah. Tutamimu sifat takidat tutamimu kang nyampurnaken apa takidat masa ilau ing pira-pira masalahe mukhtasar atau sapinatina jamangka wa tafuku lan kang mecat ngudar apa takidat muskilau ing kemuskilane mukhtasar watu pasilu lan kang ngawincik kang nafsil apa takidat mujmalahu ing globale mujmalahu ing mujmale ikilah mukhtasar global. Jadi di dalam kitab Safinatun Najah itu ada beberapa masalah yang belum lengkap dijelaskan oleh penulisnya, oleh Salim bin Sumer. Juga di dalam kitab Safinatun Najah itu ada beberapa lafaz yang muskil. Begitu juga di dalam kitab-kitab Safinatun Najah itu ada beberapa ibarat yang masih global, belum spesifik. Nah, maka Syekh Nawawi Banten menuliskan sebuah syarah Safinatun Najah yang metodenya dengan metode catatan yang isinya adalah melengkapi masalah-masalah Safinatun Najah yang belum lengkap. Safinatun Najah ada beberapa masalah yang kurang lengkap, dilengkapi, disempurnakan. Ini Nawawi. Mana contoh? Yang kurang lengkap contoh. Yang kurang lengkap di dalam Safinatun Najah itu bab ning tungkah apa sih? Panalikin ku dua ini bosan itu. Mulai bab puasa tah. Bab dulu bab puasa. Ya bab puasa besar sih. Kang mana kuning anu tuh kah? Ning pijah-pijah kah? Kiparat-kiparat bab puasa ya? Nah, aslinya saya Salim bin Sumer itu hanya sampai situ. Hanya bab zakat. Kalau bisa aja sampai hanya bab zakat. Nah, maka Syekh Nawawi melengkapi. Matanya kan ditesakan. Plus kalau sarah gila, plus kalau sarah. Itu salah satu contoh. Salah satu contoh melengkapi, menyempurnakan. Gue masih banyak di dalam syarah masih banyak.
Semacam contohnya lagi seperti kalau dalam matanya Safinatun Najah paslun makna la ilaha illallah itu belum lengkap. Nah maka nanti Syekh Nawawi melengkapi. Yang dimaksud la di situ tuh nafi, mana manfinya nanti di depan. Gitu. Terus kemuskilan yang ada di dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan. Sehingga kamawe muskil ibarat lamun benang si ruwet gitu loh. Mesti ruwet. Ya, sepriben sih lamun benang kah kusut sepriben sih. Nah dulu dari beli dari jelas gitu. Kamawe terlalu global, masih global itu masih terlalu global penjelasan ini sebenarnya. Ya dijelaskan satu persatu dirinci. Nah itu tujuannya seperti itu. Wadha tua nganggit sapa ingsun ing ikilah takidat. Litakuna derpenyenta apa iki takidat apa takidat. Iku tazkiratan dari pangeling-eling linapsi kedua awak ingsun. Walil qasirina lan kedue wong kang PPK kabeh. Lan kedue wong kang PPK lan kedue pira-pira wong kang PPK kabeh. Misli kang upamane ingsun min abna'i jinsi saking pira-pira anak kang tunggal jenis saking pira-pira anak kang tunggal jenis maring ingsun min abna'i jinsi itu sebaya dari orang yang sebaya dengan saya usia apa ya. Nah iki litakuna itu adalah alasan kenapa saya menuliskan sebuah catatan ini litakuna tazkiratan linafsi. Kata Syekh Nawawi ini sebagai pengingat untuk diri saya pribadi. Sebagai pengingat-ingat untuk diri saya pribadi. Walil qasirina mitli, begitu juga pengingat, harapannya menjadi pengingat untuk orang-orang yang pemahamannya itu, EQ-nya itu di bawah standar, banyak lupanya min abnai jinsi dari orang yang sebaya. Jadi intinya catatan ini harapannya, tujuan dan harapannya sebagai pengingat untuk diri pribadi, juga pengingat bagi orang-orang yang banyak lupanya, yang seperti saya, yang sebaya dengan saya. Ya. Wasama itu ngangaranan sapa ingsun ing takidat kasyifata saja ingaran kasyifata saja fi syarhi Safinatun Najah ing dalam nyarai kitab syarah Safinatun Najah. Wa wadatuhu ngajelasaken sapa ingsun. Wa wadatuhu ngajelasaken sapa ingsun ing ikilah kasyifatu saja. Bitarojimi kalam pira-pira judul. Tarojim jama lafaz tarjamah. Lafaz tarjamah itu ada 3 makna. Mempunyai 3 makna. 1, tarjamah itu makna yang pertama adalah naqlu lugatin ila lugatin ukhra. Itu yang biasa kita pakai, yang sering kita pahami. Naqlu lugatin ila lugatin ukhra, memindah bahasakan suatu bahasa dari
ke bahasa yang lain. Bahasa Indonesia jangan, terus kita dipindahkan ulah. Ulah itu adalah terjemah daripada jangan. Itu mana terjemah yang pertama. Mana terjemah yang kedua adalah biografi, tarikh kehidupan seseorang. Terjemah juga. Yang ketiga terjemah itu adalah awalul bahti, permulaan pembahasan. Ya, judul dalam kitab Jurumiyah sih babul irobi. Nah, itu babul irobi itu adalah terjemah. Mana? Bil pasli wa wirilan liane pasol. Iktidaan karena manut bi kitabillahi ing kitab Allah Ta'ala. Fi kauni dalam anane kitabillah iku mutarod zaman kang den judul-juduli, kang den gawe judul-juduli, mupasolan turu kang den pasol-pasol, kang den batasi-batasi, suaron-suaron turu kang den surat-surati. Aya surat apa, mupasolan salah satu ain. Soalnya kan dikurangkan ainnya. Ain itu mupassal Allah. Wali anaulan karena satuhune tarjim lan tafsil. Wali anaulan karena satuhune kulun saking tarjim wa tafsil. Ono ari gawe rujuwe sih bit tarojimi bil pasli wa ghairihi. Oh, kedin. Bil pasli dudu wau ya. Oh, tarjim berarti tarjim be, bit tarojim no. Wali anu lan kerasa tarjim aja kulun karena bil pasli ternyata masih berkaitan. Ya, karena ternyata tarojim itu baik bil pasli maupun dengan lian pasol. Iku abasu leuwih nangiaken ala darsi atase ngadrese wa tahsili lan ngasilakene minhu saking ikilah sapinatin aja saking syarah sapinatin aja wa hamtulan nambahi wa aqab tafa wa hamtu lan nambahi sapa ingsun fihi ing dalam sapina tinaja paslas yam ya iki bener paslas yam ing paslas yam insyaallah taala insyaallah iki asli. Nah kalau ini insyaallah iki asli iki asli insyaallah iki. Liyazida ternyata tambah-tambah opo annafu manfaate ikilah syarah sabnaja alal awami tese pira wong umum bionil malikil alami kalan pitulung Allah ka andone sifat malik al alami turukang andone sifat alam wajatu ngadadiakan sepensun ing ikilah syarah sapinatin aja dadi ini syarah gitu. Kalau yang pertama kan takidat. Mulai wa'audhuh itu syarah. Tapi siapa ada? Loh. Takidat dengan syarah sapinat kan sama-sama. Karena takidat itu dinamakan syarah sapinatin. Ya. Takidat itu dalam menjelaskan sapinatin naja. Namanya adalah kasyfatut saja. Jadi asli siapa ada ku Allah tuh takidat itu. Tapi ini syarah. Waja'atu lan ngadadeaken sapa ingsun ing ikilah syarah sapinat aja kahayatil matani kaya tingkai matan masyarhi serta syarah fil musyabakati ing dalam silih pacoroke fil musyabakati dalam silih pacoroke
Litwa piko derpon yenta sili metuki. Derpon dudu sili ya. Derpon yenta metuki. Litwa piko derpon yenta metuki apa suratul far'i. Apa suratul far'i rupane cabang. Matuki suratal asli ing rupane asal. Faina syartul murafaqati kana setuna syarate kakancaan iku al muwafaqatu silih akur-akuran. Agak-agak. Nas'alu jaluk sapa ingsun ing ikilah Allah subhanahu tabaraka wa taala jaluk nuwun ayu inana muga nulungi Allah ing kita ing kaula ala ikmaliyan tese nyampurnaaken alaik malia yang tese nyampurna akan ikilah takidat wayuyasiro lan muga ngagampangaken lan muga yen ta ngagampangaken Allah al asbaba ing prasabab fiftitahya ing dalem ngawiti takidat waqti tamilan mungkasi takidat. Oh. Oh, anu kamat orang yang salah rujuk kamat. Ini audio tuh kok aja nih syarah kamat. Ini mukhtasar. Audio tuh kok ini mukhtasar. Wa tahsili minhu mukhtasar. Akhamtu fi mukhtasar. Allah Rabbi bisa konon ya. Lamun ja'atu nembe. Lam ja'atu nembe. Ikun syarat. Ikmalia wis bener kon sih. Wis. Wa ma hamalani ora nana ngajurung akan ingsun ala jamiha ing atase iku wae dulu wae atop. Wau nopono dulu atau istilah bayani. Pada aku rata-rata istilah bayani. Wa mahalani ora ngajurungaken ingsun ala jamiah eta sing ngepulaken takidat ila roja dakwati rajulin sulekin angin
apa pangarep-ngarep doane suci wong lanang kang soleh yuntafa'u kono yantafiu kang alat manfaat sepuro dulun soleh minha saking takidat bimas alatin ing suji masalah asal kalame sih yantafiu bimas alatin minha. Jadi paya'u dumaka sabab balik ofona wa manfaat takidat alaya ing atas ingsun fi qabri dalam kuburan ingsun. Wa mahamalan itu harapannya tiada lain. Harapan saya menuliskan sebuah catatan ini tiada lain hanya mengharapkan doa seorang yang soleh yang memanfaatkan suatu masalah saja dari ini catatan. Hanya itu. Jadi harapannya orang yang memanfaatkan ini kitab mendoakan saya. Ini takidat. Li hadithi idza mata ibnu Adam in qata amalu. Karena hadisnya terdapat idza mata ilaih. Idza mata tatkalane wis mati sapa ibnu Adam anak putu Kanjeng Nabi Adam in qata maka narima pegot apa amalu ganjaran. Apa amalu ganjaran amale ibnu Adam. Illa min salatin. Loh, kenapa pakai anak bahasa ganjaran? Sebab ya puguai amal sih. Kalau amalnya berhenti, pugus mati je. Mana? Belum bisa diceritakan. Makanya itu pahala. Apa amalu pahala ikilah pahala amal ibnu Adam ila min salat nang saking telu perkara. Sodakotin jariyatin siji sodako jariyah au ilmin atau ilmu yuntafaukan dan alat manfaat opo bihi ikilah ilmu. Awaladin atau wong atau anak solehin kang soleh. Iatmu kang ngaduakeun sapa walad soleh lahu kedua ibnu Adam. Wa ana halayut insun wa in kuntu. Wa ana halayut insun iku in kuntu. Iku in kuntu senajan ana sapa insun iku lastu ora ana sapa insun kualan dari ali. Liya darsyani kedua ikilah tingkah wal kelakuan wa hadiran tegas tingkah qosatu. Najas sapa insun. Atas syabwa ing nyarupani birijali kelan pira-pira wong lanang kang sampurna. Kang gede-geden, tokoh-tokoh. Dia puja dan ternyata bahagia sepengsun bisuh bati kalan sabab babarengan ingsun kalan sebab ngabareng ingsun yaum ing iyai kila rijal. 5 warada iki tendensi atas syabu rijal. 5 karena hadis warada kang tumeka fa fil khabar mantar syabab bikomi nyatan lafaz mantar syabab bikomin. Manuti sepawang ikut tasyabah nyarupani seperti man bikomin kan kaum fawa makoti manikum minhum setengah saking kaum waratulah ngarepakan seperti alagauso ing silulup fi mahabati ing dalam demen ing rijal li syarok berpenyenta dan giring sepensun mahum semertana ikilah rijal li hadits Bukhari karena hadis kang den riwayataken. Ya hadis Bukhari kena hadis kang den tulisaken kang den buku akan den Imam Bukhari. Yusyal mar'unya lapat yusyal mar'u. Yusyaru bakal den giring bakal den kumpulaken sapa al mar'u sujakan mama serta wong ahabba kang demen sapa man.
ahaba kang demen sapa man ing sapa mar'u ahaba kang demen sapa mar'u ing man. Alhamdulillah. Iku fi masa bikati Fil musyabakati ing dalam pacorok. Pacorok apa sih? Bahasa Pacampur. Oh. Ai pacorok asa pacorok kene nggih. Lamun tangankin karo tangan dicorokaken kono kamar. Iku kan jadi beli konangan. Di tangan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Mana telunjuk tangan kanan dan mana telunjuk tangan kiri. Campur. Sehingga tidak bisa dibedakan. Gitu. Nah, ini Syekh Nawawi itu catatan ini kata Syekh Nawawi, saya jadikan catatan ini, saya tulis catatan ini yang mana catatan ini seperti matan dan syarah fil musyabakah. Syarah karo matan kan kayak kadang beli bahan patuker. Di syarah di matan. Itu. Sehingga dari sisi i'rab pun kadang syarah mengikuti. Beda dengan hasyiah. Syarah itu kadang-kadang menjelaskan mutalak gitu loh. Menjelaskan huruf jar yang dibuang, menjelaskan wawu huruf ataf yang dibuang, sehingga kalau syarah itu seperti matan juga. Seperti dalam matan ini ada membuang huruf ataf, matan bahasa matannya. Nah, di syarah itu biasanya suka ditampilkan huruf ataf yang dibuangnya. Jadi kan petuker. Hampir tidak dijelaskan, hampir tidak jelas mana matan, mana syarah. Hampir satu, seperti satu kitab gitu loh. Seperti seolah-olah penulisnya tuh satu orang. Itu musyabakah itu orang. Seperti mungkin loh. Anak. Alhamdulillah ngantuk masih lah ya Allah. Allah. Ya kunci anu bae ya. Waduh. Masih dan tak ketik dewek lah. Itu kenapa sih? Kadang-kadang makna lam karena kan tak ada lil meci dari tesos lil istiqaq. Tapi bukan kan maring kemarin teman apa itu? Kalau maring itu biasanya itu yang bimana ila huruf jar. Nah, di mana ila? Itu memang anak indikasi ya, anak korena ya. Kalau yang bimana ila huruf jar itu biasanya bimana goyah. Seperti mana contohnya ini? Saya tadi mana? Yang di sini saya tadi ngomong maring barangkali perlu diralat. Ada enggak? Tadi saya ngomong maring. Ada tapi enggak lupa. Jadi itu memang ada indikasinya. Kadang ing. Kalau ing itu biasanya kalau tak dia. Kang di sih. Wali kuas ini kedua ya? Berapa? Wali kuas ini mau kita ngeliat kedua ya? Wali kuas Rina Mitli. Oh. Kedua ya? Tapi kemarin nih baru. Ning Dik. Nah, aku salah berarti. Kedua itu. Kedua ya. Kai nafsi bae konon. Sebab ai bimana ila huruf jar kan kudu goyah. Kudu bimana goyah. Lamun
lil milki lil istiqaq lil ikhtisos ku anak no. Ya ning anu sih. Ayat kedua sih sepugu ya, milki ya biasa kedua sih ya. Bisa lil milki. Bisa. Allah.